Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam gerakan gemar membaca Alkitab kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 3 April 2023. Kita telah memasuki pembacaan kita dari kitab Imamat pasal yang ke-25. Kita melihat di sini ada 4 perikop ya yang dicatat dalam kitab Imamat pasal yang ke-25. Perikop yang pertama adalah perikop yang berbicara tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Pastinya kita tahu Sabat itu apa ya. Nah, sebelum kita lebih jauh akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Imamat ini, marilah kita akan berdoa, kita akan memohon pimpinan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman pada hari ini. Bapa yang baik, kami kembali datang menghampiri Engkau di siang hari ini, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, karena hidup kami masih terpelihara dalam kasih dan kemurahan-Mu, dan kami boleh kembali lagi hadir di tengah-tengah program Gema, di mana kami membagikan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan, sehingga melalui perenungan firman Tuhan yang setiap hari kami bagikan, dapat terus menolong kami sebagai umat Tuhan bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, bertumbuh di dalam iman dan pengetahuan tentang firman Allah, supaya hidup kami tidak gampang dipengaruhi oleh situasi dan keadaan yang ada di sekeliling kami yang akan membawa kami kepada jalan yang salah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang akan terus menuntun dan membimbing kami, supaya jalan kami selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dan memberikan renungan singkat siang ini. Segala keterbatasan hamba-Mu Tuhan sempurnakan. Taruhlah perkataan hikmat dan pewahyuan dari sorga untuk hamba-Mu sampaikan kepada jemaat-Mu, kepada orang-orang yang mendengarkan siaran YouTube ini, supaya dimanapun mereka berada, mereka boleh diberkati dan mereka boleh mendapatkan kekuatan dari firman. Di dalam nama Yesus kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana di dalam kitab Imamat ini disampaikan oleh Tuhan tentang peraturan-peraturan yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel dalam menjalani perjalanan mereka ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir ya. Kita melihat dalam ayat yang pertama dari pasal yang ke-25 berkata, Tuhan Allah berfirman kepada Musa di atas gunung Sinai. Perhatikan ya, ini firman-Nya Tuhan ini yang datang kepada Musa pada waktu Musa ada di atas gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apabila ada apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun.
Lalu kau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negeri. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara. Ada dua hal yang dikemukakan dalam kitab Imamat pasal yang kedua, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Yang pertama, Tuhan Allah memberitahukan kepada Musa tentang sabat, ya, tentang perhentian. Dan dijelaskan di dalam pembacaan kita tadi bahwa mereka harus menabur, ya, menabur terus selama dikatakan, ya, 6 tahun lamanya kamu harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Sejak awal Tuhan telah memberikan ketetapan, Bapak Ibu Saudara. Sejak awal ada aturan yang diberikan Tuhan melalui Musa yang disampaikan kepada orang Israel, bahwa 6 tahun orang Israel harus mengerjakan tanahnya, menaburi dengan benih, menyaingi rumput-rumput yang ada di ladang mereka yang tumbuh di antara tumbuh-tumbuhan yang mereka tabur, ya. Dan tahun yang ke-7 mereka tidak boleh menaburi, mereka tidak boleh menyanyi dan lain sebagainya, karena dikatakan bahwa tahun yang ke-7 adalah menjadi tahun sabat bagi Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara, kalau kita mau perhatikan ini, bahwa Tuhan sejak awal ketika masa orang-orang Yahudi di bawah pimpinan Musa, ya, bagaimana mereka mendapatkan peraturan-peraturan dalam melakukan segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Mereka tidak bisa sembarangan melakukan segalanya. Ada hal tuntunan yang diberikan Tuhan dalam mengerjakan, baik itu mengerjakan tanah mereka, baik itu berhenti dari pengerjaan tanah yang mereka taburi dengan benih atau dengan bibit. Nah, hari ini saya mau mengatakan juga kepada kita terkait dengan peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Rupanya ini merupakan nubuatan yang tidak jauh dari kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa 6 hari lamanya Tuhan telah memberikan kita hari-hari kita untuk bekerja. Kita sudah diberikan kesempatan 6 hari lamanya kita mencari nafkah, kita melakukan bagian kita untuk menyediakan segala kebutuhan kita. Hari yang ke-7, yaitu hari Sabat, itu diminta oleh Tuhan, berhenti dari segala kesibukanmu, berhenti dari segala kegiatan-kegiatan pekerjaanmu. Kuduskanlah hari Sabat itu, karena hari Sabat itu kudus bagi Tuhan. Artinya saudara, saya dan kita semua sudah diberikan kesempatan Tuhan bekerja selama 6 hari. Kita mencari nafkah sesuai dengan bagian kita di pekerjaan kita. Tentunya dalam hal kita bekerja, kita mengumpulkan pundi-pundi untuk penyediaan bagi keluarga kita. Nah, Tuhan cuma minta hari yang ke-7 berhenti dari semua kesibukan pekerjaan itu, dan kita memberikan diri. Hari itu menjadi hari perhentian, hari di mana kita harus berhenti dari segala kesibukan kita. Apa yang kita lakukan dalam perhentian itu? Mari kita akan melihat ayat-ayat seterusnya yang sudah kita baca tadi.
Kalau kita melihat di dalam pembacaan ini, kata firman Tuhan dihitung. Coba kamu harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Dan dikatakan di dalam ayatnya yang ke-9, engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana. Dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negeri. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Yang kedua adalah peraturan tentang tahun Yobel. Tuhan menyuruh, memerintahkan lewat Musa, perdengarkan sangkakala di mana-mana, perdengarkan. Ya, itu adalah tahun pembebasan, tahun ke-50 dikatakan itu harus menjadi, ya, kamu harus menguduskan tahun ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu. Kebebasan, tahun Yobel, tahun pembebasan, tahun dilepaskannya. Para budak akan kembali, ya, dibebaskan. Mereka, kalau mereka memilih untuk tetap tinggal pada tuannya, maka mereka akan tetap tinggal. Tapi tahun ke-50, tahun Yobel adalah tahun pelepasan atau pembebasan untuk para budak, dikembalikan kepada keluarganya mungkin, atau kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ibu dan Bapak Saudara, kita adalah orang-orang percaya. Dulu kita adalah budak dosa. Berapa hari lagi kita akan merayakan hari raya besar, Jumat Agung, yaitu hari pembebasan, hari kelepasan. Bukan seperti budak-budak di masa Israel, tapi kita adalah orang-orang yang sudah diperbudak oleh dosa. Dosa telah menjadikan kita budak. Kita melakukan hal-hal yang sehingga membuat kita melanggar, dan kita menjadi budak setan. Maka ada ayat yang mengatakan bahwa jangan lagi kamu menjadi hamba dosa, tapi jadilah hamba kebenaran. Janganlah kamu menyerahkan dirimu untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, sebagai senjata kejahatan, tapi serahkanlah dirimu untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Ingat Bapak Ibu Saudara, saya dan kita semua telah dibebaskan. Ya, pembebasan itu tidak dibayar dengan uang, tidak dengan emas, tidak dengan perak, dan tidak dengan yang lain, tapi dengan darah Yesus. Mari kita yang telah dibebaskan, lepaskanlah diri kita dari segala keterikatan apapun. Kita mau bebas menjadi orang percaya yang melangkah dalam kehidupan ini, menikmati kebebasan karena kasih Kristus yang sudah mati bagi kita. Dan ada beberapa lagi saudara yang saudara bisa baca di dalam Imamat 25 ini. Kalau saudara baca dalam ayat yang ke-17 berkata, janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku. Ingat saudara, demikian kamu harus melakukan ketetapanku, tetap berpegang pada peraturanku, serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanah dengan aman dan tentram. Ayat yang ke-9, tanah itu akan memberikan hasilnya, dan kamu akan makan sampai kenyang, dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberikannya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Wow, dahsyat saudara. Tuhan luar biasa. Dikatakan jangan kamu saling merugikan sesamamu. Ya, kita disuruh untuk memperhatikan orang miskin. Kita disuruh untuk memperhatikan orang-orang yang tidak berdaya di sekitar kita. Ya, jangan merugikan mereka, jangan membuat mereka susah. Kalau kita bisa membantu, bantulah mereka. Kalau kita bisa menolong, tolonglah mereka. Karena ayat-ayat ini pun ada dalam ayat yang ke-35. Perlakuan terhadap orang miskin. Ya, banyak di sekitar kita orang yang membutuhkan kita. Perlakukanlah mereka sebagaimana kita mau diperlakukan. Karena mereka juga adalah orang-orang yang sangat dikasihi
firman Allah katakan, kalau kamu melakukan ketetapanku dan berpegang pada peraturanku dan serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanah dengan aman dan tentram. Tanah itu akan memberikan hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Saudara, melakukan ketetapan Tuhan, melakukan firman Tuhan akan membawa kepada satu hasil yang luar biasa. Kamu akan diam di tanah dengan aman dan tentram. Kamu akan menerima hasil dari tanah di mana engkau berada. Kamu akan menerima berkat Tuhan. Bahkan kalau ada yang bertanya, bagaimana di tahun yang ke-7 kami makan, sementara tahun itu kami tidak boleh menabur. Tuhan bilang, di tahun yang ke-6 aku akan melipat gandakan sampai di tahun yang ke-8. Saudara, pelipat gandaan berkat Tuhan akan tercurah atas saudara dan saya. Jikalau kita tidak melanggar ketetapan Tuhan, jikalau kita melakukan apa yang menjadi bagian haknya Tuhan, saudara dan saya akan hidup dengan aman dan tentram. Di mana Tuhan menaruh dan menempatkan kita, kita akan mengalami keamanan, ketenangan, dan ketentraman. Bahkan berkat lipat ganda akan disediakan Tuhan bagi kita. Maka sekali lagi saya katakan, jangan rampas haknya Tuhan. Jangan ambil haknya Tuhan. Jangan langgar peraturan dan ketetapan Tuhan. Kalau engkau ingin diberkati Tuhan, kalau engkau ingin hidup aman dan tentram, lakukanlah. Jangan lagi melakukan pekerjaanmu di hari perhentian itu, karena itu adalah ketetapan dan peraturan yang diberikan Tuhan. Bebaskanlah dirimu karena kita sudah dibebaskan. Ini tahun Yobel. Yesus sudah mati bagi kita. Dia membebaskan kita. Jangan mau lagi diikat oleh dosa. Jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Jangan mau lagi kita ditipu oleh pekerjaan-pekerjaan setan. Kita sudah bebas.